Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok Mansaputra. Di sini saya Andika Lutfi Kasaria. Saya Pinkan Ade Sebiana. Saya Muhammad Ade Kemaludin. Saya Dio Gusti Wiranya. Saya Muhammad Rafi Dikir Manca. Kami akan membawakan sebuah presentasi komunikasi bisnis yang bertema tentang komunikasi internal. Berikut penjelasannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Ade Sebiana. Saya dari kelas MAN 1K. Kali ini saya akan membawakan tentang komunikasi internal. Komunikasi adalah komunikasi penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak kepada pihak lain, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Mengutip buku Komunikasi Bisnis 2021, karya Sunarno Sastroatmojo, komunikasi internal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam perusahaan. Bentuk komunikasi ini terjadi antar karyawan, baik sebagai bawahan, sesama rekan, maupun atasan. Komunikasi internal merujuk pada pertukaran informasi, gagasan, dan arahan dalam suatu organisasi. Tujuan komunikasi secara umum yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi baik itu berupa fakta, data, atau pengetahuan baru. Yang kedua, mempengaruhi sikap dan perilaku. Komunikasi juga bertujuan untuk memengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain. Yang ketiga, yaitu membangun hubungan. Komunikasi membantu dalam membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan antara individu, kelompok, dan juga organisasi. Tujuan komunikasi internal adalah untuk memfasilitasi perekrutan dan memelihara karyawan yang mampu berkontribusi secara efektif dalam organisasi, membangun hubungan harmonis antar karyawan, meningkatkan keterlibatan dan produktivitas karyawan, meningkatkan persediaan informasi, meningkatkan pengalaman karyawan, berbagai pengetahuan dan pengalaman lainnya, serta menciptakan semangat kerja yang mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut masuk ke jenis-jenis komunikasi internal. Yang pertama ada komunikasi internal ke atas, yang kedua komunikasi internal ke bawah, dan yang terakhir ada komunikasi internal horizontal. Baik, sekarang kita masuk ke contoh studi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Jibril Dasarial dari Universitas. Berikut saya akan menjelaskan definisi komunikasi internal ke bawah. Komunikasi internal ke bawah merujuk pada aliran informasi dari atasan ke bawahan dalam sebuah organisasi. Ini melibatkan penyampaian instruksi, kebijakan, keputusan, dan panduan dari manajemen tingkat atas kepada karyawan tingkat bawah. Jenis komunikasi ini bersifat hierarkis dan biasanya melibatkan penyampaian informasi melalui berbagai saluran seperti pesan, email, memo, tatap muka, atau pertemuan. Berikut tujuan komunikasi internal ke bawah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Pinkan Ade Sebiana. Baik, tujuan yang pertama adalah memastikan pemahaman yang jelas terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, memfasilitasi perekrutan dan pemeliharaan karyawan berkualitas tinggi. Yang ketiga, membangun kepercayaan, keterlibatan, dan keselarasan karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, dan efisiensi karyawan secara keseluruhan. Baik, sekarang kita akan lanjut ke contoh studi kasus komunikasi internal ke bawah. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang masing perkembangan proyek. Oke, baik Pak. Jadi mari kita mulai update dari Baik Pak, saya ingin bahwa bagian yang saya tangani ini sudah mencapai tahap kritik dan tim kami juga ini sudah di tahap bagus. Semoga sesuai yang kita harapkan ya. Selanjutnya Pinkan. Saya kami menemukan beberapa alternatif untuk meningkatkan efisiensi. Saya berharap mendapatkan masukan dari teman-teman. Itu terdengar bagus. Mungkin ada ide atau saran untuk
Intan, siapa yang mau? Saya Pak, Oke, silakan. saya punya pengalaman juga seperti itu Pak. Dan saya pikir pendekatan demokrasi bisa membantu kita. Bagaimana jika kita komunikasi lebih baik dan lebih dalam untuk membantu Pak Hobi agar menjaga sinergi untuk proyek Pak. Iya Bang, siapa? Mari kita bicarakan lagi setelah rapat ini. Baik, terima kasih atas kontribusi kalian semua. Dan semoga kita dapat berkolaborasi terus ke depannya. Jadi, ada lagi yang mau disampaikan? Artinya sudah cukup Pak. Kalau tidak ada, sampai di sini saja rapat kita malam ini. Selamat malam. Terima kasih.